Hai, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali tahun ajaran baru ini, saya akan mengajarkan dan menjabarkan bab pertama di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi perhatikan ya. Berbicara tentang surat, pastinya beberapa dari kamu bertanya-tanya, mengapa sih harus belajar surat? Apa sih tujuannya? Nah, pasti dari kamu udah tahu apa itu surat, apa isinya, bagaimana menulisnya, apa tujuannya. Pasti beberapa dari kamu udah paham dan mengerti apa itu surat. Nah, di kelas 12 ini kita akan mengupas habis tentang surat lamaran pekerjaan. Apa tujuannya? Perlu kamu ketahui, setelah tamat SMA nanti atau setelah tamat kuliah nanti, kamu akan mengajukan sebuah lamaran pekerjaan ke sebuah instansi atau ke sebuah perusahaan. Di sana pastinya kamu akan membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, biasanya surat lamaran pekerjaan yang baik itu ditulis tangan, dan pastinya di sana kamu harus merangkai kata demi kata dan kamu harus memiliki keterampilan dalam menulis sebuah surat. Nah, inilah peran pelajaran kita mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalau kamu perhatikan, berarti kamu sudah punya dasar dalam membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi perhatikan ya. Berdasarkan pengertiannya, surat adalah sarana komunikasi tertulis yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain untuk menyampaikan suatu informasi secara tertulis. Saya rasa ini udah paham ya, kelas 12 pasti sudah tahu arti dari surat. Berdasarkan sifatnya, ada beberapa jenis dari surat. Apa saja? Yang pertama, surat pribadi. Udah tahu dong arti dari surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain atau kepada instansi lain dengan maksud tujuan pribadi atau dengan maksud untuk kepentingan pribadi. Misalnya, kamu menulis surat untuk nenek yang ada di kampung. Nah, itu berarti untuk kepentingan pribadi kamu. Nah, yang kedua, kamu mengajukan surat lamaran pekerjaan atau kamu menulis sebuah surat pribadi ke sebuah instansi atau perusahaan. Nah, itu juga disebut dengan surat pribadi. Oh iya, tapi kamu harus ingat ya, surat yang ditulis dari kamu kepada nenek kamu akan berbeda ragam bahasanya dari surat yang kamu tulis kepada perusahaan atau instansi. Kenapa, Bu? Kalau untuk nenek, biasanya kita menggunakan bahasa sehari-hari ya, atau bisa juga kita menggunakan bahasa adat atau bahasa daerah. Nah, kalau kamu menulis surat kepada instansi atau perusahaan dalam rangka pengajuan lamaran pekerjaan, pastinya kamu menggunakan bahasa baku ya, bukan bahasa daerah. Nah, yang kedua yaitu surat dinas. Surat dinas adalah surat yang berhubungan dengan kedinasan. Biasanya dikirim oleh instansi ke instansi atau sebuah perusahaan ke perusahaan. Itu surat dinas ya. Nah, yang ketiga yaitu surat niaga. Surat niaga adalah surat yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Biasanya ada penjualan ruko atau pembelian ruko. Di sana ada surat-suratnya ya. Artinya permintaan dan penawaran. Inilah 3 jenis surat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan ragam bahasanya atau bahasa yang digunakan dalam surat, ada 2 jenis surat. Apa saja? Yaitu surat dalam bentuk formal dan surat dalam bentuk non-formal. Perbedaannya apa? Dari segi bahasa. Kalau dalam bentuk formal, biasanya surat tersebut menggunakan bahasa yang baku. Bagaimana bentuk bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang telah diresmikan oleh pemerintah. Seperti kata bapak, ibu, ya, itu baku. Nah, sementara surat non-formal adalah surat yang menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah sehari-hari. Biasanya kamu lebih
cenderung mengirim surat kepada teman kamu atau nenek kamu, kamu menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih santai, atau kamu juga bisa menggunakan bahasa daerah kamu. Nah, inilah perbedaan dua surat berdasarkan ragam bahasanya. Nah, berdasarkan tujuannya, ada beberapa tujuan dari surat ya. Tidak hanya menginformasikan, tetapi ada juga tujuannya. Apa saja? Nah, yang pertama, surat perintah. Udah pasti ya, untuk memerintahkan. Biasanya surat ini diberikan oleh atasan kepada bawahannya, berisi tentang perintah. Yang kedua, surat pemberitahuan. Misalnya, pemberitahuan mengenai PPKM. Seluruh ruko ataupun kedai harus tutup jam 5 sore misalnya. Itu pemberitahuan ya dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, surat instruksi. Biasanya kalau instruksi itu berisi tentang arahan-arahan kemana, sama siapa, dan apa-apa saja yang harus dilakukan. Biasanya ini diisi atau ditulis dari atasan kepada bawahan. Nah, yang keempat yaitu panggilan. Biasanya surat panggilan ini diberikan dari atasan kepada bawahan atau bisa juga diberikan dari perusahaan kepada orang yang melamar pekerjaan. Nah, ini panggilan ya. Nah, yang kelima, surat permohonan. Surat permohonan adalah surat yang ditulis oleh pelamar atau kita yang mengajukan lamaran pekerjaan kepada sebuah instansi, kepada sebuah perusahaan. Itu namanya surat permohonan. Nah, selanjutnya surat pengantar. Surat pengantar ini biasanya ditulis oleh puskesmas ke rumah sakit besar. Misalnya, kita mengajukan rujukan kepada puskesmas kepada rumah sakit besar. Biasanya ada surat pengantar. Lalu, surat peringatan. Surat peringatan adalah surat yang diajukan atau ditulis dari atasan kepada bawahannya atau dari bos kepada anak buahnya. Itu peringatan ya. Nah, inilah jenis surat berdasarkan tujuannya. Udah paham ya? Baik, di sini saya akan berikan ciri-ciri yang terdapat di dalam surat pribadi. Mungkin beberapa dari kalian sudah kenal apa itu surat pribadi, bagaimana bentuknya, bagaimana isinya. Nah, di sini untuk melengkapi pengetahuan kalian, saya akan berikan ciri-ciri atau karakteristik dari surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Apa arti kop surat? Kop surat adalah bagian atas surat ataupun disebut juga dengan kepala surat. Biasanya dalam kop surat itu ada nama lembaga, nama instansi ataupun nama sekolah. Tidak hanya itu, disertai juga dengan alamat sekolah atau alamat instansi, disertai juga dengan nomor telepon ataupun faksimil. Itu yang pertama ya. Tidak menggunakan kop surat, itu di bagian surat pribadi. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Dalam surat pribadi itu bebas ya, jadi tidak ada nomor urutan keluar surat. Ingat ya, nomor surat itu hanya ada di bagian instansi ataupun lembaga. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup itu bervariasi. Misalnya, kalau kamu menulis surat kepada pacar kamu ingin membuat pantunkah atau puisikah, itu boleh-boleh saja. Itu bebas ya, pembuka sama penutupnya bebas. Nah, yang keempat, penggunaan bahasa bebas. Bebas di sini artinya kamu bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau kamu bisa menggunakan bahasa daerah kamu. Tapi ingat ya, penerima surat itu juga mengerti apa yang kamu sampaikan. Jangan pula kamu menggunakan bahasa daerah kamu, tetapi yang menerima surat kamu tidak mengerti apa yang kamu tulis, apa yang kamu sampaikan. Jadi nanti tidak mengerti ya. Nah, yang kelima, format surat bebas. Kalau bebas di sini berarti kamu suka-suka kamu bagaimana menulisnya, asalkan pembaca atau penerima surat itu bisa memahami apa yang kamu sampaikan atau apa yang kamu tulis. Inilah ciri-ciri dari surat pribadi. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari surat dinas adalah yang pertama, menggunakan kop surat. Kop surat adalah kepala surat
atau bagian atas surat. Ingat ya, menggunakan kop surat seperti yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Apa sih Bu arti dari nomor surat? Nomor surat itu berguna ya, untuk apa? Untuk mengetahui berapa urutan, berapa jumlah surat yang sudah keluar dari instansi ke luar. Ya, jadi setiap surat yang keluar dari instansi ataupun lembaga itu punya urutannya. Jadi tahu ya, rekapannya udah sampai berapa, udah berapa jumlah surat yang keluar. Nah, itu nomor urutan surat. Yang kedua, lampiran. Lampiran itu adalah hal ataupun berapa kertas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Nah, perihal itu adalah tujuan. Biasanya kalau pelamar pekerjaan yang melamar pekerjaan kepada suatu instansi, perihalnya itu diisi untuk melamar suatu pekerjaan atau surat permohonan. Itu tujuan ya. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Udah pasti ya, kalau kamu menulis surat kepada perusahaan ataupun dari perusahaan yang satu kepada perusahaan yang lain atau dari suatu lembaga ke lembaga yang lain, pastinya dia menggunakan bahasa baku, bukan bahasa slang, bukan bahasa sehari-hari, apalagi bahasa daerah. Bukan ya. Nah, yang keempat, menggunakan bahasa baku dan ragam resmi yang seperti saya katakan tadi bahwa dalam surat dinas menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa baku yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi. Supaya apa, Bu? Nah, cap atau stempel instansi itu supaya lebih sah, lebih valid ya, bahwa benar surat itu dikeluarkan oleh instansi si A atau instansi si B. Dengan adanya cap tersebut, maka benar-benar bahwa surat tersebut benar-benar dikeluarkan ataupun diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan. Nah, itulah tujuannya. Nah, yang keenam, format surat tertentu. Biasanya kalau kamu ingin menulis surat kepada perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu punya format ya. Kemudian atau dari lembaga ke lembaga lainnya itu punya format, tidak sembarangan ya. Kenapa? Karena yang baca di sini bukan pribadi, melainkan lembaga atau instansi ataupun perusahaan yang besar. Nah, udah pasti ya, semua punya aturan dalam penulisan surat tersebut. Udah paham ya? Baik, sekian pertemuan kita mengenai surat dan jenis-jenisnya. Silakan tonton video saya selanjutnya mengenai surat lamaran pekerjaan dan penjelasan.